adik-adik dan mami papi. Sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik, bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Adik-adik, apa kabarnya? Ketemu lagi di Sekolah Minggu GKKD Bandung Pusat. Yeay, senang banget. Tadi Kak Feli lagi baca-baca Alkitab sambil nunggu adik-adik. Yuk, kita siapkan hati, kita mulai ibadah adik-adik. Ya, selamat beribadah. Sebelum mulai ibadah, kita lipat tangan. Kita berdoa bersama-sama adik-adik ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami mengucap syukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas hidup kami. Kau baik, Kau sungguh sangat baik buat kami semua. Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, pakai kami Tuhan menjadi alat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian ini, hati kita percaya Tuhan Yesus yang menjadi kekuatan kita, Tuhan Yesus yang menjadi mazmur kita sama-sama. Kita angkat pujian ini ya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Kami bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Bulan lalu kita belajar Daud. Daud itu menang mengalahkan Goliat. Karena apa adik-adik? Dia tahu Tuhannya besar, Tuhannya hebat. Hari ini kita belajar tentang Daniel. Daniel pun tahu Tuhannya besar, Tuhannya hebat. Yuk kita angkat pujian ini ya. Tuhanku maha besar, maha kuasa. Yeay! Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia raja, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Kita serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar
Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan kan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala namanya. Tuhan kita bisa serukan namanya kapan saja. Dia luar biasa, dia dahsyat, dia ajaib. Yeay! Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau menjadi anak yang taat kepadamu. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Banyaknya Kau berbuat, Dialah
dengan sukacita. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, ini kami. Sama-sama kita katakan, amin. Kita akan belajar mengenai Daniel dan sahabat-sahabatnya. Nabi Daniel adalah penulis kitab Daniel. Minggu-minggu sebelumnya kita pernah membahas tentang Daud. Tetapi Daniel hidup tidak sejaman dengan Daud. Jadi ada rentang waktu yang cukup panjang sebelum Daniel lahir sejak zaman Raja Daud. Kejadian yang terjadi pada kitab Daniel adalah sekitar 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Sebelum kejadian yang ditulis pada Daniel pasal 1 ayat 1 ini, bangsa Israel sudah terpecah menjadi dua kerajaan yang wilayahnya dibagi dua, di utara dan di selatan. Di wilayah selatan, kerajaan Yehuda yang dipimpin oleh Raja Yoyakim, yang adalah keturunan Raja Daud. Sementara di wilayah utara adalah kerajaan Israel dengan raja yang berbeda tentunya. Karena ketidaksetiaan bangsa Yehuda, Tuhan menyerahkan kerajaan Yehuda kepada Raja Nebukadnezar yang berasal dari kerajaan Babel, adik-adik, atau juga dikenal sebagai Babilonia. Sehingga Alkitab mencatat Yerusalem dikepung oleh kerajaan Babel, serta perkakas-perkakas yang ada dalam rumah Allah yang merupakan barang-barang yang kudus itu, adik-adik, itu diambil seenaknya oleh Raja Nebukadnezar untuk dipindahkan ke dalam rumah dewa yang disembah oleh Nebukadnezar. Mungkin adik-adik juga bertanya, kenapa ya barang-barang kudus yang dipakai untuk persembahan kepada Tuhan kok dibiarkan diambil seenaknya dan bisa diambil oleh Raja Nebukadnezar? Adik-adik, Tuhan itu seperti membiarkan atau membuat hal itu terjadi karena Tuhan perlu mengingatkan pada bangsa Yehuda bahwa mereka sudah sangat tidak menghormati Tuhan, menghormati Dia. Sehingga Tuhan meninggalkan bangsa Yehuda ketika kerajaan Babel mengepung kota Yerusalem, supaya seluruh bangsa Yehuda menyadari bahwa mereka harus senantiasa hidup mentaati firman Tuhan. Baik adik-adik, kita lanjutkan pada ayat berikutnya, ayat 3 dan 4. Dari ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada kepala istananya, yaitu Aspenas, untuk membawa orang-orang muda yang berasal dari bangsa Yehuda, yang adalah keturunan raja dan bangsawan, yang memiliki penampilan yang menarik, pintar, serta memiliki keterampilan. Tujuannya adalah orang-orang muda, anak-anak muda ini, yang pilihan ini akan dijadikan pegawai bagi Raja Babel. Daniel adalah sangat mungkin merupakan keturunan dari bangsawan di Yehuda, dan para ahli Perjanjian Lama memperkirakan usia Daniel sekitar 15-17 tahun. Pada saat dibawa ke Babel, itu usia yang masih sangat remaja, adik-adik, itu sekitar sekitar umur SMP dan SMA. Alkitab mencatat bahwa untuk menjadi pegawai raja, Daniel dan sahabat-sahabatnya perlu mempelajari banyak hal, termasuk bahasa Kasdim. Oh ya, Kasdim itu adalah penduduk asli dari bangsa Babilonia, kerajaan Babilonia atau kerajaan Babel tadi. Untuk menjadi pegawai raja, mereka perlu dididik menjadi selama 3 tahun. Nah adik-adik, ada juga sahabat-sahabatnya yang sama-sama terpilih menjadi calon pegawai raja. Siapa saja mereka? Ya, mereka adalah Hananya, Misael, dan Azaria. Dan tahukah kalian adik-adik, nama-nama mereka itu diganti oleh Raja Babel. Daniel itu menjadi Belsasar, Hananya menjadi Sadrak, Misael menjadi Mesak, kemudian Azaria itu menjadi Abednego. Nama-nama baru yang diberikan itu adalah nama-nama yang berhubungan dengan
dewa-dewa bangsa Babel. Menurut kalian apa artinya ini? Ya, kita bisa mempelajarinya melalui Alkitab. Raja Babel atau Raja Nebukadnezar ingin supaya mereka mengingat nama-nama dewa di Babel, sehingga mereka bisa melupakan nama Tuhan yang mereka sembah. Menarik ya. Selain itu, adik-adik, Raja Babel juga memerintahkan untuk memberikan pelabur atau makanan sehari-hari kayak gitu ya. Makanan dan minuman yang sama dengan makanan minuman raja. Adik-adik, tahukah kalian apa yang menjadi keputusan atau sikap Daniel dan sahabat-sahabatnya? Ya, kalau kita baca, mereka menolak makanan dan minuman itu. Kenapa ya mereka menolaknya? Karena makanan dan minuman raja ini biasanya itu terlebih dulu dipersembahkan kepada dewa-dewa yang ada di Babel, dan makanan dan minuman tersebut biasanya terbuat dari bahan-bahan hewan yang tidak tahir atau haram. Sebagai gantinya mereka meminta untuk diberikan sayuran dan air saja. Tahukah kalian, orang yang menolak perintah raja itu biasanya kena hukuman. Tetapi Daniel dan sahabat-sahabatnya disertai Tuhan, adik-adik. Mereka memperoleh kasih sayang dan disayangi oleh pemimpin pegawai istana. Ajaib ya, karena mereka tidak mau memakan daging atau memakan makanan yang jadi santapan raja. Pemimpin pegawai istana tentu merasa takut gitu, karena mereka bakal terlihat kurang sehat gitu kan, dibanding anak-anak yang memakan dan meminum hidangan raja. Tetapi Daniel mau taat dan memegang taat kepada hukum Taurat dan percaya kepada Tuhan, adik-adik, bahwa Tuhan akan memberikan kesehatan dan kepintaran kepada mereka. Sehingga ia mengusulkan untuk dibuat suatu percobaan selama 10 hari. Nah, menurut kalian siapakah yang bakal kelihatan lebih sehat? Yang memakan atau menyantap hidangan raja, atau yang mereka yang makan sayur dan air saja? Alkitab mencatat, terbukti bahwa Daniel dan sahabat-sahabatnya lebih sehat dibanding mereka yang memakan hidangan raja. Keren ya. Tentunya ini anugerah Tuhan, adik-adik. Kebayangkan adik-adik ketika pemimpin pegawai istana setelah percobaan itu reaksinya seperti apa? Pasti dia terkejut dan heran. Ya, kemudian 3 tahun kemudian Raja Nebukadnezar memanggil semua anak muda yang sudah dididik itu. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan Alkitab mencatat bahwa Raja Nebukadnezar melihat bahwa tidak ada yang sepintar Daniel dan sahabat-sahabatnya. Bahkan mereka 10 kali lebih cerdas dibanding ahli-ahli yang ada di kerajaan, yang sudah ada di kerajaan Babel, adik-adik. Menurut kalian, apa yang menyebabkan hal itu? Kakak percaya Daniel dan sahabat-sahabatnya hidup sesuai dengan firman Tuhan, dan dia percaya kepada Tuhan, sehingga Tuhan menyatakan kuasanya, adik-adik. Adik-adik, kalau Daniel hidup benar sesuai firman Tuhan karena merupakan keharusan hukum Taurat, bagaimana ya dengan hidup kita hari ini? Yuk, kita buka Alkitabnya, kita baca di 1 Petrus 2 ayat 24a yang berada di Perjanjian Baru. Baik, sudah dapat? Baik, kita baca ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
Jadi karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, bangkit dan naik ke surga menyebabkan kita bisa hidup untuk kebenaran. Adik-adik, kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus, kamu diselamatkan dan bisa hidup untuk kebenaran. Apakah kamu mau percaya kepada Tuhan? Percaya kepada Tuhan Yesus? Yes, puji Tuhan. Ketika kamu percaya, kamu pasti diselamatkan dan pasti bisa hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran itu contohnya seperti apa sih? Kalau kamu berkata jujur nih, sekalipun kamu bakal mengalami kerugian, misalnya dimarahin. Atau contoh lainnya, kamu setia beribadah online di hari Minggu pagi. Padahal di saat itu teman-temanmu mengajak kamu untuk bermain. Selain itu, contoh hidup dalam kebenaran yaitu misalnya kalian membaca Alkitab setiap hari pada waktu tertentu yang sudah ditetapkan, dan di saat itu kalian ingin nonton YouTube, tetapi kalian memilih untuk tetap membaca Alkitab. Itu hidup dalam kebenaran, adik-adik. Tahukah kalian bahwa firman Tuhan atau Alkitab ini dapat menjaga kelakuanmu selalu sesuai dengan kebenaran? Nah, ayo kita buka lagi Alkitab kita di Mazmur 119 ayat 9. Kita hafalkan ayat ini ya adik-adik sama-sama. Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Sekali lagi ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Firman-Mu ini artinya adalah firman Tuhan. Adik-adik, maukah kamu hidup untuk kebenaran? Puji Tuhan. Karena kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu pasti hidup untuk kebenaran. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini yang akan memampukan kami terus ada di dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, yaitu hidup untuk kebenaran. Kami percaya bukan kami yang mampu secara pribadi untuk mengerjakannya, tetapi karena kami percaya kepada Tuhan Yesus, dan melalui iman ini kami boleh menghidupinya, sehingga kami boleh hidup untuk kebenaran. Tuhan yang baik, Tuhan Yesus, kami percaya kami dimampukan untuk mengerjakan hal-hal yang besar ini. Terima kasih Tuhan. Kami diberkati oleh firman ini dan kami mau hidup untuk kebenaran. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita tutup adik-adik, kakak punya pertanyaan untuk kalian yang sudah mendengarkan cerita ini dengan baik. Siapa yang bisa kasih contoh? Contoh lain tentang hidup untuk kebenaran yang kamu mau lakukan di hari-hari berikutnya ini, dan kamu bisa tuliskan alasannya. Kakak tunggu jawabannya sampai jam 12 siang ini ke nomor HP berikut ini. 5 jawaban yang paling cepat masuk akan mendapatkan kejutan. Apa yang kakak sampaikan ini baru awal dari pekerjaan Tuhan yang ditunjukkan melalui Daniel dan sahabat-sahabatnya. Kalian harus meneruskan membaca kitab Daniel ini karena seru dan ada berkat di dalamnya. Dan tetap semangat mengikuti kelanjutan kisahnya di minggu yang akan datang. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Halo adik-adik, apa kabar? Selamat pagi, shalom dan salam sehat semuanya dari Kak Selvi di sini. Tadi kita sudah mendengarkan cerita tentang Daniel dan kawan-kawannya yang dibawa ke pengasingan, diminta untuk melayani raja yang asing yang tidak menyembah Allah yang hidup. Dan karena alasan tertentu, Daniel memilih hanya memakan sayur-sayuran dan minum air. Daniel tidak makan daging, Daniel tidak makan yang enak-enak. Wah, repot juga ya kalau tidak suka sama sayur. Gimana nih kalau mau makan? Nah, siapa coba di sini yang tidak suka makan sayur? Ayo ngajak. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau mengajak adik-adik untuk menyukai makan sayur. Mengapa? Karena sayur itu sehat. Daniel saja waktu dia makan sayur badannya apa? Katanya kuat dan sehat. Jadi orang-orang juga kaget waktu melihatnya. Nah adik-adik, hari ini ada teman kita yang mau share video bagaimana dia memasak sayur untuk dia makan. Yuk kita lihat, siapa tahu dengan video ini adik-adik jadi termotivasi untuk suka makan sayur bagi yang belum suka sayur. Dan adik-adik juga siapa tahu termotivasi juga untuk mau memasaknya bersama keluarga. Ya, kita lihat yuk. Teman-teman, nama saya Kinan. Hari ini saya akan mencoba memasak sayur bayam dengan telur karena sayur bayam itu menyehatkan. Untuk bahan-bahan hari ini ada tentu saja sayur bayam. Teman-teman bila ada yang takut dengan pisau, tinggal bisa dipetik dengan tangan. Dan aku juga sudah menyiapkan telur dan bawang putih. Yuk kita coba. Bayam dipetik. Sekarang kita akan membersihkannya sampai bersih. Yuk. Kita pecahkan telurnya. Sekarang kita potong-potong bawangnya tipis-tipis. Bawang putih kita taruh di minyak yang panas. Lalu kita taruh telur. Dan kita kocek-kocek sampai matang. Dan kita akan memasukkan bayamnya. Dan kita masukkan air. Taruh garam secukupnya. Dan kita tunggu sampai matang. Sudah matang, kita taruh di piring. Bahan-bahannya teman, enak bos. Maka berakhirlah ibadah kita hari ini adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini.
Kami bersyukur kalau Tuhan mengajari kami sejak kami kecil untuk kami belajar memilih melakukan hal yang benar. Tolong kami Tuhan, latih kami supaya setiap hari kami boleh belajar untuk memilih melakukan hal yang benar dan Engkau disukakan dengan apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dan keluarga kami dan teman-teman kami juga sepanjang seminggu ini. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus supaya kami tetap menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Adik, kita lihat teman kita yang mau bagi berkat yuk. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir Berkat-berkatnya bagus sekali. Adik-adik, buat kalian yang ingin bagi berkat, boleh hubungin kakak-kakak sekolah minggu. Mau yang di barat, di timur, di selatan, hubungin kakak-kakak sekolah minggunya. Ditunggu berkat-berkatnya minggu depan ya. Kak Feli rindu sekali melihat adik-adik banyak yang bagi berkat. Terima kasih adik-adik. Wah, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, membuat kegiatan, lihat teman-teman yang bagi berkat. Saatnya kita berpisah adik-adik. Kita
kita bertemu kembali minggu depan. Tapi sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu yuk. Semuanya angkat tangan, di atas kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau sangat mengasihi kami. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami berdoa sepanjang minggu depan, kami berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Kami boleh bertemu kembali. Berkati papa mama di rumah, buat berhasil apa yang dikerjakan. Urapi kami juga Tuhan, ketika beraktivitas di rumah, kami menjadi anak-anak kesayangan-Mu, kami menjadi anak-anak yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih, kami terima, kami mengucap syukur buat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik.